adbuddana bikarruhi lakin sohaha. Di dalam musonib, bait ini musonib akan menerangkan bagaimana posisi ruh ketika sudah tiupan sangsakala. Kemarin sudah wafi fanan nafsir ladan nafihturib. Para ulama berselisih pendapat tentang posisi ruh ketika sudah ditiup sangsakala pertama. Ada yang mengatakan fana, ada yang mengatakan masih tetap. Nah, sekarang bagaimana ekor manusia? Adbuddanab, tulang ekor itu seperti ruh. Tadi ada yang mengatakan ruh itu tetap tidak binasa, berarti tulang ekor pun tidak binasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Jadi manusia ketika wafat masuk ke alam kubur atau alam barzah, seluruh fisiknya, dagingnya meleleh hancur, tulangnya pun hancur, cuma ada satu, tulang ekor yang tidak akan hancur. Namun Imam Muzani berpendapat lain. Beliau mengatakan lil bila. Menurut Imam Ismail bin Yahya al-Muzani, beliau mengatakan bahwasanya tulang ekor itu yabli wa yabna, dia akan hancur dan musnah. Nah, beliau berpegang kepada firman Allah, kullu man 'alaiha fanin, setiap orang makhluk yang berada di atas permukaan bumi itu akan musnah, akan hancur. Dijawab oleh pendapat yang pertama, ya Syekh Muzani, ayat itu masih bersifat umum. Jadi tulang ekor mah tetap tidak hancur. Ada lagi hadis Nabi, kullu ibni Adam ya'kuluhu turab. Setiap anak Adam akan dimakan tanah kecuali tulang ekor. Wa minhu khuliqa wa minhu yurkabu. Dari situlah diciptakan, dari situ pula akan tersusun kembali fisik. Nah, ada lagi hadis yang lain, inna fil insani, sesungguhnya pada manusia azman la ta'kulu ardu abadan. Pada jasad manusia ada tulang yang tidak dimakan tanah selamanya. Nah, itu. Jadi kembali pendapat yang sahih menyatakan bahwa adbudzanbi karruh, tulang ekor itu seperti ruh, jadi tidak hancur ketika sudah ditiup sangsakala. Adapun pendapat Imam Muzani berdasarkan firman Allah kullu man 'alaiha fanin itu masih bersifat umum. Kemudian wa kullu syai'in halikun qad khassasu. Ada lagi ini. Bagaimana tuh firman Allah yang dengan tegas menyatakan bahwa segala sesuatu itu akan binasa. Sama juga dengan firman Allah tadi, kullu man 'alaiha fanin. Coba. Kullu man 'alaiha fanin surat Ar-Rahman ayat 26. Itu kan kulun. Kulun itu umum, idopat kepada man, setiap orang. 'Alaiha fanin, yang berada di atas muka bumi ini fanin, binasa. Terus lagi firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajah. Setiap sesuatu selain Allah itu akan halikun, akan binasa. Nah, para ulama yang cerdik memahami Al-Quran mengatakan khossosu umumahu. Begini Kang,
Ketika kita akan membuat dalil dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, jangan langsung ketemu ayat, ketemu hadis, langsung dipakai apa? Bus, dalil. Begini, gak boleh, haram. Gak boleh begitu. Nah, pakai apa? Pakai alat. Alatnya untuk memahami Al-Quran itu diantaranya usul fikih. Di situ ada bab yang bernama umum khusus, sebutnya bab tahsis. Ada nasah mansuh, ada mutlak muqayyad, ada mujmal mubayyan. Jadi ketika ayat itu ada, muncul, oh ini ayatnya apa nih? Umum atau khusus? Oh umum. Cirinya umum apa? Kulluman, kullun. Nah, aduh, kalimat kullun identiknya umum. Coba kalau umum, sebelum kita nyatakan secara general asal umum, barangkali ada taksisnya. Lihat, oh ada nih. Gitu. Ulama tuh begitu. Oh ini lapad apa ini? Ini lapad mujmal. Berarti perlu cari dulu sebelum putuskan bayan penjelasannya, mubayyinnya dicari. Oh ini lapad mutlak. Kalau mutlak, di mana ciri mutlaknya? Ini. Kalau udah ketahuan ciri mutlaknya, cari lagi apa? Muqayyad atau qayyidnya. Belum lagi nanti melihat ini dilalahnya apa? Zonni atau qot'i. Quran itu ya qot'iyatul wurud, istilahnya usul fikih itu qot'iyatul wurud, pasti datangnya dari Nabi, mutawatir, nggak ada celah, nggak perlu dilakukan lagi tentang teks Quran itu qot'iyatul wurud, datang pasti dari Nabi melalui malaikat Jibril dari Allah kan itunya. Tapi ingat, Quran itu isinya ada yang qot'iyatud dilalah, pasti menunjukkan akan satu keputusan. Ada yang zonniyatud dilalah, menunjukkan pada hukum itu masih sifatnya zonni, dugaan, kemungkinan begitu, kemungkinan tidak. Mana yang qot'iyatud dilalah, pasti menunjukkan kepada satu, tidak bisa ya itu dimanai lain. Ya banyak itu. Qul huwallahu ahad, itu nggak bisa menunjukkan yang lain kecuali hanya keesaan Allah. Muhammadur Rasulullah, ya, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, itu udah pasti menunjukkan akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut dengan apa? Ya, qot'iyatud dilalah. Ada yang zonni. Kalau zonni mah belum pasti menunjukkan ke situ, masih ada kemungkinan A, B, C, D. Ya, nah disinilah timbul perbedaan para ulama. Contohnya masalah apa? Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Itu Imam Syafi'i memaknai aula mastumunisa aija maktum, bersetubuh. Sementara imam yang lain lamastum itu bersentuhan. Ya, itu. Di situ timbul perbedaan. Namanya donyatud dilalah. Bisa A, bisa B, bisa C. Rame. Panjang jalurnya. Gak bisa. Belum lagi nanti hancur. Ya, yang termasuk dalam pengecualian firman Allah tadi. Ya, ruh. 2, 3 jasad para nabi, 4 jasad para syuhada, orang yang mati syahid, 5 aras, 6 kursi, 7 surga kepada selain daripada yang disebutkan tadi. Ya, nah ini ngaji deh ayat amul mahsus, ya, am yang dikhususkan. Ya, ayat pentahsis itu ada 4. 1 Quran sendiri,
kemudian hadis, kemudian kias, kemudian ijma. Bisa mentahsis. Jadi masih kena panjang perjalanan untuk bisa mengkaji makna ataupun isi Al-Quran itu. Tidak hanya cukup dengan nahu, sorob ataupun bahasa, ada lagi namanya bilagah dan lain sebagainya. Jadi patlub lima qad lakhosu, silahkan kamu cari apa yang telah ditaksiskan. Yang keempat, ruhul jismi. Nih gini nih, dulu cerita dulu. Sebelum Allah menciptakan makhluk, ya, yang ada hanya Allah, diajali yang hanya ada Allah. Allah ciptakan yang pertama kali makhluk itu adalah ruhnya Muhammad. Nur, bukan ruhnya Muhammad, nur Muhammad, cahaya Muhammad. Dari nur itu lahirlah aras, lahirlah ruh kudusi. Nah, di dalam alam lahut, ya, alam ketuhanan, ruh ditanya dalam surat Al-A'raf, alastu birabbikum, apakah tidak aku sebagai Tuhan kalian? Bala, qalu bala syahidna. Ruh menjawab, wahai Tuhan, engkau betul-betul Tuhan kami. Nah, si ruh itu dulu pernah menjawab apa? Qalu bala syahidna. Siapa yang menjawab qalu bala syahidna? Itu ruh kudsi, ruh murni. Nah, awas. Kemudian ruh kudsi yang ada di alam lahut itu diturunkan, ya, ke alam jabarut, ya, itu turun, lalu masuklah ke dalam jasad. Nah, ketika masuk ke dalam jasad, si jasad ini, ya, ada yang orang tuanya non muslim, maka si ruh itu ikut orang tuanya. Jadi si ruh itu tertutup. Ruh kudsi yang pernah ikrar mengaku sebagai Tuhan itu tertutup. Kenapa tertutup? Ya karena satu, orang tua. Yang kedua, karena makanan, karena pergaulan. Jadi dia menjadi apa? Menjadi fisik manusia yang kufur. Nah, Allah mengutus Rasul. Untuk apa Allah mengutus Rasul? Mengajak si ruh kudsi tadi untuk ikrar seperti dulu. Apa? Qalu bala syahidna. Ngerti gak? Jadi tugas para nabi, para rasul itu untuk menarik, ruh kudsi, kau dulu pernah berjanji di alam lahut bahwa engkau itu mengakui Allah sebagai Tuhanmu. Ayo sekarang ke sana lagi. Nah, itu tugas para nabi, para rasul tuh. Lanjut diestafetkan oleh para sahabat, diestafetkan oleh para tabiin, diestafetkan oleh para guru mursid. Nah, guru mursid itu, guru mursid Thariqah, itu membuka kolbu si manusia seperti kita ini untuk menarik, ayo ke sana lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Kita kembali lagi kepada masa dulu ketika kita di alam lahut. Ada yang oke, iya ikut. Nah, ayo ya, jadilah orang yang beriman. Orang yang beriman ini masih susah. Orang beriman seperti kita ini susah. Dibimbinglah dengan talqin. Masuk thariqah dibimbing dengan talqin zikir thariqah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu untuk menarik, mengingatkan ruh kudsi supaya kembali lagi kepada dulu yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, yang disebut dengan makrifat. Nah, kalau kita sekarang mengenal
ya kepada Allah, baik mengenal sifatnya, mengenal namanya, mengenal afalnya, perbuatannya, berarti ruh kita sudah kembali kepada posisi semula, yaitu mengakui Allah sebagai Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Sifatnya apa? Nah, kita pelajari wujud kidam bako mohola patul yaudi kiamu bidam siwa dan kudrat, terus sampai kono mutakaliman. Itu namanya makrifat sifat, mengenal sifat-sifatnya Allah. Namanya sudah tahu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terus sifatnya sudah tahu, perbuatannya sudah berulang-ulang kan ngaji dari hikam sampai ke sini, bahwasanya ketika terjadi sesuatu itu adalah perbuatan Allah. Paham? Ya. Gerak kita, diam kita diciptakan oleh Allah. Kejadian apapun di luar sana, yaitu di luar pandangan mata yang terlihat, yang terdengar, yang terasa, teraba oleh kita, itu adalah khalqullah, ciptaan Allah. Nah, ketika kita sadar sampai situ, itu kita sudah makrifat, mengenal afalnya Allah. Berarti kita sudah klop dengan masa dulu ketika kita di alam lahut, di azali, yang berikrar qalu bala syahidna. Gitu. Ngaji tijan, ngaji tauhid ini untuk apa? Untuk ke situ. Kalau tidak, ruh itu kesasar terus. Nyari ini. Ini mana ini yang mengajak saya untuk kembali kepada alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kok enggak ada ya? Nah, gitu. Nah, lakin wujida. Nah, tetapi ada limalikin bagi Imam Malik. Nah, Imam Malik membahas. Kalau tadi mau, dah kamu jangan mendalami tentang ruh, karena tidak ada teks Quran yang menyuruh kita mendalami tentang ruh. Tetapi Imam Malik berpendapat, hiya suratun kal jasad. Ruh itu ada bentuknya seperti kita. Jadi kalau nanya ruhnya Kang Agung, koskuma bentuknya ya seperti Agung begini. Cuma kalau fisiknya jasad Agung mah konkret, kalau ruh Agung menaon abstrak. Lawan dari abstrak apa? Konkret. Konkret lawan daripada abstrak. Mau nanya ruhnya Kang Geni seperti apa? Ya seperti fisiknya dia, surohnya. Ini ada tangan, ini ada telinga. Oh iya, ruh juga sama kayak gitu. Ngerti gak? Pas bukan nasu, cukuplah nas bihajas sanad. Cukuplah dengan pernyataan Imam Malik ini sebagai apa? Ya, jadi kalau kita tahu bahwa Imam Malik berpendapat demikian, ya, maka cukuplah kamu untuk mendalami tentang ruh dengan mengikuti pendapat Imam Malik. Jadi ruh itu ada bentuknya. Tapi ada lagi imam yang lain seperti Nawawi dari mazhab Syafi'i mengatakan yang paling benar, yang paling tepat definisi ruh itu menurut Imam Haromain, jismun latifun sifapun mustabikun. Yang disebut ruh itu katanya jasad lembut, jasad halus, ya, itu yang menyatu dengan jasad, ya, yang konkret. Jadi jasad yang abstrak menyatu dengan jasad yang konkret, seperti bercampurnya air dengan teh. Teh masukin campur dengan air, takos gitu dah. Atau seperti kopi menyatu dengan air panas. Begitulah antara ruh dengan jasad. Lanjut. Wal aqlu karruhi lalakin qarraru. Wal aqlu, sekarang akal. Akal itu karruh seperti ruh. Gimana? Kalau akal seperti ruh, kita tidak perlu membahas tentang hakikat apa? Tentang akal. Seperti ruh tadi, tidak perlu membahas hakikat ruh. Paham? Walakin kororu, tetapi di sini para ulama menetapkan perbedaan.
Lakin korru hilapan. Panduron ma pasoru, coba lihatlah apa yang ditafsirkan. Apa artinya di sini? Ya, ahlus sunnah wal jamaah ya sama berbeda di dalam menyikapi akal. Ya, seperti perbedaan ulama di dalam menyikapi apa tadi? Ruh. Itu. Tadi katakan ruh itu seperti akal itu seperti ruh. Ruh itu tidak usah di apa? Dalami hakikatnya. Nah, tetapi para ulama ya, masih seperti itu juga, berbeda pendapat di sini. Panduron ma pasaru. Cobalah kamu lihat apa yang ditafsirkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya ya mengenai akal. Nah, di antaranya para ulama membagi akal itu dengan 5 bagian. Satu, akal gorizi. Gorizi yaitu akal yang siap untuk menerima ilmu. Nah, itu akal gorizi. Seperti sekarang ini kalian dapat pelajaran. Ya, itu yang menerimanya akal gorizi. 2, akal kasbi. Ya, yaitu yang diusahakan oleh manusia karena bergaul dengan orang-orang yang berakal. 3, akal atoi, apa yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin untuk mendapatkan hidayah. Itu namanya akal apa? Atoi. 4, akal juhad, akal yang membuat orang juhud. 3, akal syarfiyun, itu akal Nabi Muhammad SAW. Nah itu akal ya. Akal itu karuh, seperti ruh. Lakin korroru fihi hilapan ya, namun para ulama telah menetapkan perselisihan di dalam masalah akal ini.